Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Fitri. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Sosiologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pameran saya, yaitu pada mata kuliah pemahaman peserta didik. Judul yang saya ambil yaitu Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Problem Based Learning atau PBL, dan film dokumenter pada materi perilaku menyimpang. Nah, pada tahapan lesson study ini ada 3. Sebelum kita membahas 3 tahapan, kita ketahui dulu apa itu lesson study. Lesson study adalah model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar melalui 3 tahapan. Yang pertama plan, merancang pembelajaran. Yang kedua duocy, melaksanakan pembelajaran dan observasi. Yang ketiga refleksi dan tindak lanjut, refleksi, evaluasi, perbaikan, dan diskusi dengan guru pamong, DPL, dan rekan PPL. Nah, sekolah yang saya ambil yaitu SMA Negeri 13 Padang, merupakan salah satu sekolah mitra PPL saya. Saya mengajar di kelas 10E8. Kelas 10 sudah melaksanakan atau menggunakan kurikulum Merdeka. Latar belakang permasalahannya yaitu peserta didik merasa bosan saat proses pembelajaran, ditandai dengan banyaknya peserta didik yang masih menggunakan gadget. Ada peserta didik yang tidur saat pembelajaran, ada yang bermain game, medsos, dan lain sebagainya. Faktor permasalahan tersebut adalah yang pertama, jam pelajaran terpotong. Kamis itu pelajaran sosiologi 1 jam dan dilanjutkan di hari Jumat 2 jam. Yang kedua, belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, media pembelajarannya hanya fokus pada video yang di-share melalui link YouTube ke WhatsApp peserta didik dan belum menggunakan infocus. Selanjutnya, solusi yang diberikan yaitu yang pertama, memanfaatkan jam pelajaran agar lebih optimal lagi. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada siklus kedua yang berbasis teknologi, menggunakan Canva, aplikasi Capcut, dan Quizzes untuk ujian. Selanjutnya, menggunakan media berbasis teknologi seperti video pemantik dan PPT. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu plan atau merancang pembelajaran. Hal yang pertama dilakukan yaitu melakukan profiling peserta didik untuk melihat karakteristik maupun gaya belajar peserta didik. Nah, di kelas 10E8 yang saya ajar, peserta didiknya berjumlah 35 orang. Perempuannya berjumlah 19 dan laki-lakinya berjumlah 16. Pada umumnya, gaya belajar peserta didik kelas 10E8 adalah menggunakan visual. Selanjutnya, saat merancang pembelajaran yang saya lakukan adalah saya dan rekan-rekan PPL dibimbing oleh guru pamong untuk membuat modul ajar, membuat media ajar, dan membuat LKPD, dan mengetahui materi-materi yang akan diajarkan nantinya. Yang kedua itu ada tahapan do atau C, melaksanakan pembelajaran. Ini merupakan tahap praktik pembelajaran di mana guru model mengajar di dalam kelas yang langsung dilihat oleh guru pamong. Peserta didik di sini dituntut aktif dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan cara tanya jawab dan sudah melaksanakan pembelajaran diskusi. Pada siklus 1 ini belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada siklus 1 ini materi yang dipelajari yaitu sosialisasi. Pada siklus 1 pembelajaran dilaksanakan sudah sesuai dengan metode yang telah direncanakan, tetapi belum berjalan dengan optimal dan belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada siklus kedua, pembelajaran sudah berdiferensiasi dengan materi perilaku menyimpang. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan metode yang direncanakan dan sudah mengalami perubahan, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada siklus kedua ini, peserta didik sudah menghasilkan sebuah produk dari hasil gaya belajar mereka masing-masing. Peserta didik yang gaya belajarnya visual menghasilkan tugas dalam bentuk infografis,
PPT, dan lain sebagainya. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik menghasilkan tugas perilaku menyimpang dalam bentuk gambar perilaku menyimpang di kertas karikatur. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar audiovisual menghasilkan tugas perilaku menyimpang dalam bentuk video. Nah, selanjutnya yaitu pada siklus ketiga. Pada siklus ketiga ini, peserta didik menghasilkan sebuah produk membuat film dokumenter yaitu film perilaku menyimpang. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sudah sesuai dengan metode yang direncanakan dan sudah mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah refleksi atau perbaikan, baik dalam proses mengajar atau setelah mengajar. Refleksi perbaikan terhadap proses pembelajaran yang telah dilewati, yaitu pada tahap plan dan do atau see. Refleksi dilakukan bersama guru pamung, DPL dan rekan PPL. Refleksi dilakukan untuk menyusun perencanaan selanjutnya agar lebih baik lagi. Pembelajaran yang dilaksanakan ini sudah berhasil, terlihat dari produk film dokumenter yang dihasilkan, baik dalam bentuk infografis, video, gambar perilaku menyimpang yang menggunakan karikatur, ya, lalu adanya produk film dokumenter, dan lain sebagainya. Penerapan diferensiasi produk disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik dan menggunakan media berbasis teknologi, sudah menggunakan gadget. Jadi peserta didik yang fokus awalnya dengan HP media sosial dialihkan dengan belajar, yaitu tugas yang dibentuk melalui Canva, sehingga peserta didik lebih kreatif lagi memanfaatkan gadgetnya ke arah pembelajaran. Selanjutnya, refleksi yang dilakukan oleh guru pamung yaitu pada siklus 1 belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan guru model terlalu cepat dalam menjelaskan, yaitu saya sebagai guru model, dan terlalu banyak waktu di materi. Tambahan lagi pada PPT ditambahkan lagi gambar-gambar dan pembagian kelompok terlalu rapat, serta harus dikuatkan lagi ketegasan guru. Nah, kendala yang dihadapi yang dalam proses pembelajaran terutama itu waktu yang terpotong ya. Solusinya itu melakukan pemanfaatan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu di dalam pameran ini sudah tercantum gambar, plan, do, refleksi, serta adanya hasil produk dari peserta didik baik dalam bentuk infografis, video, karikatur, film dokumenter, dan lain sebagainya. Baik, itu dari saya tentang tugas UAS pemahaman peserta didik yaitu pameran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.